Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi di devosi pagi ini. Nah, hari ini Ibu akan memimpin kita di dalam devosi. Ibu harap anak-anak sudah mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati untuk kita mulai dengan devosi pagi. Sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih memperoleh nafas kehidupan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Allah yang sertai dan lindungi kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan serta memahami firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terpilih dari kitab Ayub pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah tema hikmat Elihu dan jawaban Allah. Nah, Ibu harap anak-anak bisa membacakan ayat Alkitab ini di rumah masing-masing. Setelah ini baru anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu. Cerita Alkitab ini, yang pertama itu pendapat umum Elihu, yang kedua hikmat adalah pemberian Allah yang berharga, yang ketiga alasan utama Elihu memberikan pendapat, dan keempat menguji pendapat kita terlebih dahulu. Nah, di dalam cerita Alkitab ini menceritakan bahwa Elihu berpegang pada pendapat umum yang menganggap bahwa seseorang yang berumur lanjut pasti berhikmat, dan tidak demikian halnya dengan orang yang lebih muda. Nah, pandangan ini lazim karena orang yang lanjut umur biasanya sudah memiliki banyak pendapat atau banyak pengalaman ya di dalam kehidupannya. Nah, di sini Elihu mempunyai paradigma sendiri. Jadi dia meyakini bahwa roh Allah yang di dalam manusia dan nafas yang berkuasa itu, yang maha kuasa itu, yang memungkinkan seseorang berhikmat. Ya, memang benar. Karena itu ia berpendapat bahwa hanya Allah yang dapat mengalahkan Ayub, bukan manusia. Ya, hanya Allah yang dapat mengalahkan Ayub dan bukan manusia. Nah, di sini dalam hal ini pemikiran Elihu benar, karena hikmat dalam hidup orang beriman tidak boleh didasarkan pada akal budi manusia, atau pada dia pun panjang usia, atau pada dia punya kekuasaan, atau pada dia punya kekayaan yang dia miliki. Karena hikmat itu sebenarnya murni berasal dari Tuhan atau pemberian Allah yang sangat berharga dan tidak ternilai. Ya. Jadi meskipun Elihu mengatakan kebenaran bahwa hikmat berasal dari Allah, tetapi penulis kitab ini mengatakan alasan mengapa Elihu bersikeras untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, alasan utamanya adalah supaya merasa lega. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-20. Kalimat tersebut hanya bersifat emosional belaka saja ya. Jadi sebenarnya motif terselubung Elihu adalah dia hanya mau menyalahkan dan mengalahkan, dia mau kasih salah atau mau kalahkan si Ayub ini, ketimbang menimbulkan dia punya kesadaran kepada dia punya sahabatnya ini. Jadi dengan beraninya Elihu ini dia memanipulasi pandangan yang benar untuk menguatkan dia punya posisinya yang sedang berdebat dengan si Ayub ini. Jadi
ia malah berani bersumpah. Apabila dia punya pendapat itu tidak benar, maka di ayat ke-22 itu dia mengatakan bahwa pembuatku akan mencabut nyawaku. Dia dengan berani-berani berbicara seperti ini, tapi hanya semata-mata untuk mengalahkan Ayub saja, ya. Jadi di sini ahli-ahli dia menguji apakah motif Elihu saat saat ia mengutarakan pendapat ini dengan hikmat Tuhan atau tidak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kita menguji dulu terlebih dahulu pendapat atau pandangan yang diutarakan tentang diri sendiri atau orang lain atau Tuhan dan karyanya melalui hikmatnya yang disertai dengan doa. Jadi sebelum kita melontarkan pernyataan atau apapun itu kepada orang lain, maka kita harus menguji dulu apakah yang kita lontarkan itu sudah sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak sebelum dinyatakan secara terbuka, ya. Nah, demikian firman Tuhan, dan ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, ya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari cerita Alkitab ini. Yang pertama adalah hikmat adalah pemberian Allah yang berharga dan tidak ternilai, ya. Jadi hikmat ini kita dapatkan cuma dari Allah saja, ya. Dan ketika kita mau mendapatkan hikmat, maka kita harus benar-benar berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita, dan Allah sendiri yang akan memberikan hikmat itu kepada setiap kita. Hal yang kedua adalah sebaiknya kita menguji terlebih dahulu pendapat atau pandangan yang diutarakan tentang diri sendiri, orang lain, atau Tuhan dan karyanya melalui hikmat dan disertai dengan doa. Jadi kita tidak bisa hanya mau ketika menguji setiap pendapat itu tidak bisa dengan kita punya kepintaran, tetapi harus melalui hikmat Tuhan, dan itu pun harus disertai dengan doa. Hal yang ketiga adalah setiap perkataan atau pernyataan sebelum dilontarkan kepada orang lain, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak sebelum kita menyatakan secara terbuka kepada orang lain, ya. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan dan kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah yang tetap menuntun menyertai kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kegiatan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang menyertai dan lindungi kami, baik guru-guru maupun anak-anak maupun orang tua yang berada di rumah. Inilah doa dan harapan kami, kiranya Tuhan yang mau tetap memimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.